Oke, halo teman-teman, sahabat subscriber. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan lagi untuk kalian semua ya teman-teman, yaitu kenapa pinjaman tunai kredivo ditolak. Nah, atau melanggar ketentuan ya teman-teman. Nah, pinjaman tunai kredivo melanggar ketentuan, pahami penyebabnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, aplikasi kredivo saat ini menjadi salah satu platform pinjaman online yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, sehingga banyak masyarakat yang terbantu dan merasa senang dengan keuntungan yang diperoleh dari pinjaman online kredivo ini ya teman-teman. Nah, jika kalian baru pertama kali menggunakan aplikasi ini, ketahuilah bahwa Kredivo menawarkan limit kredit untuk belanja dengan sistem cicilan. Selain itu, aplikasi Kredivo juga ya teman-teman meluncurkan sebuah fitur yang tak kalah menariknya, yakni fitur pinjaman tunai secara langsung. Nah, untuk kalian para pengguna baru, aplikasi ini sebaiknya memahami bagaimana mekanismenya ya teman-teman dari layanan pinjaman tunai ini. Nah, dengan ada fitur ini kalian bisa melakukan pinjaman tunai dengan nominal yang terkecil dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah dengan batas tenor selama 6 bulan ya teman-teman. Nah, hal ini tentu saja bisa menjadi solusi bagi kalian yang sedang membutuhkan dana darurat seperti membayar biaya rumah sakit dan membeli barang penting lainnya. Akan tetapi ada beberapa pengajuan pinjaman tunai kredivo ditolak. Nah, pasti ada penyebabnya kenapa pinjaman tunai kredivo ditolak. Nah, salah satu alasannya karena sudah melanggar ketentuan pengguna kredivo ya teman-teman. Nah, beberapa orang pasti merasa bingung apa yang menjadi penyebab pengajuan pinjaman kredivo dibatalkan. Nah, mari langsung saja kita simak bersama penjelasan yang saya jelaskan ini ya teman-teman, mengenai kenapa pinjaman tunai kredivo melanggar ketentuan. Nah, pinjaman tunai diberikan kepada pengguna supaya mereka bisa mencairkan limit yang dimilikinya di aplikasi kredivo. Nah, namun pihak kredivo juga memberikan limit jumlah pencairan kepada setiap penggunanya dengan pinjaman sebesar Rp500.000 dan sesuai maksimal dari limit yang disediakan ya teman-teman. Nah, akan tetapi seringkali kenapa pinjaman tunai kredivo melanggar ketentuan. Nah, sehingga membuat pengajuan kredivo ditolak. Nah, jika hal ini terjadi pada akun kalian, maka perlu dipahami bahwa ada sesuatu yang salah pada akun kalian ya teman-teman. Nah, jika pinjaman tunai kredivo tidak disetujui, maka terdapat beberapa faktor penyebabnya. Nah, daripada kalian penasaran, yuk langsung saja simak sampai selesai penjelasan mengenai kenapa pinjaman tunai kredivo melanggar ketentuan. Nah, penyebab yang pertama kredivo melanggar ketentuan, faktor yang pertama yang menjadi alasan kenapa pinjaman kredivo ditolak adalah karena kalian telah melanggar ketentuan kredivo secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, hal ini tentu saja akan berdampak pada skor kredit kalian menurun hingga menyebabkan limit kredivo tidak bisa digunakan lagi. Nah, maka dari itu penting untuk mengetahui peraturan pinjaman tunai kredivo sebelum mulai melakukan pengajuan tersebut supaya ke depan kalian lebih berhati-hati ya teman-teman ketika menggunakan layanan dari aplikasi ini, agar kalian terhindar dari kemungkinan pinjaman tunai ditolak. Nah, penyebab yang kedua, skor kredit kredivo kalian rendah ya teman-teman. Nah, skor rendah ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satunya telat bayar cicilan kredivo.
Nah, jika kalian terus saja terlambat bayar cicilan kredivo selama berbulan-bulan, maka sistem akan menilai bahwa kalian tidak sanggup untuk melakukan pinjaman tunai selanjutnya. Hal ini juga akan mempengaruhi reputasi akun kredivo kalian menjadi jelek ya teman-teman. Nah, yang ketiga, penyebab yang ketiganya aplikasi kredivo error. Nah, berikut ini adalah penyebab yang jarang terjadi ya teman-teman. Nah, namun bisa membuat proses pinjaman uang kredivo gagal atau ditolak. Memang ditolaknya pengajuan kredit bisa terjadi jika sistem aplikasi kredivo sedang dalam tahap maintenance atau sedang gangguan. Aplikasi kredivo error tentu saja akan berpengaruh juga terhadap fitur-fitur di dalamnya ya teman-teman. Nah, akan tetapi kalian tidak perlu panik atas kejadian ini. Kalian hanya perlu menunggu beberapa saat sampai aplikasi kredivo kembali normal. Dan cobalah kembali mengajukan pinjaman tunai kredivo setelah aplikasi kembali normal ya teman-teman. Nah, setelah kalian mengetahui apa saja penyebab pinjaman uang kredivo ditolak, mari kita lanjut ke penjelasan berikut ini ya teman-teman mengenai cara mengatasinya melanggar ketentuan kredivonya ya teman-teman. Cara mengatasi melanggar ketentuan kredivonya. Nah, hal ini penting diperhatikan supaya melanggar yang sudah kalian lakukan tersebut bisa segera diatasi dan pinjaman uang kredivo bisa disetujui ya teman-teman. Nah, cara yang pertama, membayar cicilan kredivo tepat waktu. Nah, cara yang pertama yang bisa kalian lakukan yakini dengan membayar semua cicilan dari pinjaman kalian sebelumnya secara tepat waktu ya teman-teman, dan tidak melewati batas jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Nah, jika riwayat pinjaman kalian bagus, maka skor kredit dan limit kredivo akun kalian akan ikut naik ya teman-teman. Nah, hal ini juga bisa kalian gunakan sebagai cara menaikkan limit pinjaman kredivo kalian. Nah, akan tetapi tujuan yang paling penting dari bayar cicilan ini adalah memperbaiki nilai skor kredit akun kredivo kalian. Nah, jika kalian sudah kembali bagus, maka kalian bisa menggunakan semua fitur aplikasi tersebut dengan baik. Nah, termasuk pinjamannya ya teman-teman. Nah, yang kedua, membeli barang pakai kredivo. Tips selanjutnya, dengan terus membeli barang menggunakan kredivo. Hal ini bisa mengembalikan reputasi akun kredivo milik kalian yang sempat jelek karena telat bayar kredivo. Nah, dengan membeli barang secara cash menggunakan aplikasi kredivo akan membuat skor kredit kalian kembali naik. Metode ini dinilai cukup efektif ya teman-teman untuk meningkatkan reputasi akun kredivo yang sempat menurun. Nah, sehingga proses pengajuan pinjaman tunai bisa disetujui dengan cepat. Yang ketiga, hubung call center kredivonya ya teman-teman. Cara mengatasi melanggar ketentuan kredivo selanjutnya yakini dengan menghubungi call center kredivonya. Nah, jika kalian sudah melakukan dua cara yang saya jelaskan yang tadi, namun masalah tersebut masih belum ada titik terang, saya sarankan segera untuk konsultasi dengan call center kredivonya. Nah, kalian bisa menghubungi lewat jaringan telepon atau lewat email. Nah, jika sambungan telepon sudah berhasil, kalian bisa melaporkan masalah yang sedang dialami saat ini, karena pihak kredivo akan memberikan arahan agar pinjaman tunai bisa disetujui ya teman-teman. Nah, mungkin cukup di sini saja. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tahu di saat aku update video yang baru.